Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak bisa bertemu lagi dengan anak-anak semua. Mudah-mudahan kita sehat selalu, jaga kesehatan, jaga kebersihan, terus bersemangat untuk melawan COVID-19. Baik, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Sebelum lanjut, silahkan diisi daftar hadir dulu dengan cara komentar di bawah ya. Komentar sebagai bukti bahwa Anda hadir dan menyimak materi pada kesempatan kali ini. Oke, sudah ya? Oke, kita lanjut ya. Tetap stay, kita belajar bareng untuk menambah ilmu dan wawasan kita walaupun kita sedang libur ya. Oke, next. Nah, sebelum lanjut silahkan diklik tombol merah, kemudian tanda lonceng ya, agar nanti kalau ada pemberitahuan selanjutnya Anda dapat notifikasi. Nah, ini tugas pertama ya. Silahkan adik-adik semua di rumah tadarus dengan memilih ayat-ayat ini ya. Ada 3 ayat, ada 3 surat. Ya, surat An-Nahl 41-42, kemudian Soba ada 2 ayat 28, kemudian surah Al-Hujurat ayat 14-13 ya. Silakan masing-masing di rumah untuk agar waktu kita lebih berfaedah ya. Nanti setelah selesai tadarus di voice ya, tadarusnya dikirim ke Bapak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah ini alur periode sejarah Madinah yang akan kita pelajari. Pertama itu terjadi pada tahun pertama Hijriah, Nabi melaksanakan hijrah. Kemudian pada tahun kedua Hijriah yaitu terjadi perang Badar. Kemudian yang ketiganya yaitu terjadi perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Kemudian tahun kelima Hijriah terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab ya. Kemudian pada tahun 6 Hijriah itu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Kemudian tahun ke-6 Hijriah terjadi Fathul Makkah. Kemudian tahun ke-10 Hijriah seluruh jazirah Arab dikuasai kembali oleh umat Islam pada saat itu. Kemudian pada tahun ke-11 Hijriah terjadi Haji Wada dan Rasulullah SAW wafat pada usianya yang ke-63 tahun. Jadi Nabi wafat setelah Nabi menguasai kembali kota Makkah dan setelah melaksanakan Haji Wada atau Haji Perpisahan. Oke, ini adalah kisah di mana hijrah terjadi. Nah, hijrah ini terjadi pada tahun pertama Hijriah, yaitu setelah Nabi mendapat tekanan yang luar biasa dari kafir Quraisy, bahkan terjadi ancaman untuk pembunuhan Nabi, gitu ya. Nah, setelah Nabi mendapat kabar tersebut, maka Nabi mengatur strategi untuk berangkat hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar pada saat itu. Sedikit demi sedikit ya sahabat-sahabat Nabi mulai bepergian. Ya tidak berkelompok perginya, tapi hanya beberapa yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai terakhir Nabi dan Abu Bakar pergi dan tempat tidur Nabi digantikan oleh Sayyidina Ali. Sehingga pada saat kafir Quraisy mendatangi rumah Nabi, disangkanya Nabi, padahal itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang telah mengorbankan atau menggadaikan nyawanya untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak terbunuh ya, karena diketahui bahwa itu adalah bukan Nabi Muhammad SAW. Oke, nah hari pertama yaitu hari Kamis pada tanggal 20 Safar sebelum Hijriah, tepatnya pada tanggal 17 Juni tahun 622, Nabi meninggalkan rumah di Makkah. Tinggal 3 hari di Gua Sur di dekat kota Makkah. Nah ini ceritanya ya. Kemudian hari ke-9 yaitu hari Senin pada tanggal 1 Rabiul Awal sebelum Hijriah, yaitu pada tanggal 21 Juni tahun 622, Nabi meninggalkan kota Makkah dalam perjalanannya ke Madinah Al-Munawwarah. Kemudian di hari ke-16, tepatnya pada hari Senin, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal sebelum Hijriah, tepat pada tanggal 2 Juli tahun 622, Nabi Muhammad SAW tiba
di Masjid Quba dekat Madinah. Nah, di letak Masjid Quba itu sebelum kota Madinah. Kemudian hari ke-20 yaitu hari Jumat pada tanggal 12 Rabiul Awal sebelum Hijriah atau tepat pada 6 Juli 622 Masehi tiba di Madinah untuk sholat Jumat. Nah, ini sholat Jumat pertama dilaksanakan oleh Nabi dan umat muslim pada saat itu. Kemudian hari ke-30 yaitu pada hari Jumat pada tanggal 22 Rabiul Awal sebelum Hijriah tepat pada tanggal 16 Juli 622 Nabi pindah dari Masjid Quba ke Madinah Al-Munawwarah. Yang ceritanya pada saat itu kan Nabi setelah tiba di Madinah, kemudian Nabi juga disambut oleh banyak kaum muslimin di Madinah ya. Dia semuanya ingin ditempati rumahnya oleh Nabi Muhammad SAW. Namun yang menentukan Nabi untuk tinggal di mananya waktu itu adalah untanya Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Itu sedikit cerita tentang hijrahnya Nabi, awal hijrah Nabi ke Madinah. Next ya. Pada tahun kedua Hijriah, nah ini kisah yang luar biasa. Pada tahun kedua Hijriah ini terjadi yang namanya Perang Badar. Ini sebuah pertempuran besar pertama bagi umat Islam melawan musuh-musuhnya. Dan perang ini terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, tepat pada tanggal 13 Maret 624 Masehi. Pasukan kecil kaum muslimin yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Makkah yang berjumlah 1000 orang. Ini luar biasa perbandingannya ya. Setelah bertempur habis-habisan sekitar 2 jam, pasukan muslim menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy yang kemudian mundur dalam kekacauan. Nah, jadi perang Badar ini dimenangkan atau yang jadi juaranya adalah Islam. Ya, walaupun kekuatannya perbandingannya jauh, tapi atas kehendak dan atas izin Allah, perang ini dimenangkan oleh umat Islam. Nah, perang ini terjadi di kota Badar ya, yang lokasinya 80 mil barat daya Madinah. Begitu. Kemudian tokoh dan pemimpinnya. Nah, Muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal, atau nama lain dari Abu Jahal adalah Amr bin Hisham. Ya, Amr bin Hisham, bukan Amr bin As ya. Amr bin Hisham ini adalah nama lain dari nama asli daripada Abu Jahal, karena Abu Jahal itu adalah nama julukan. Nah, ini luar biasa ya. Kekuatannya juga luar biasa. Jadi dari 300 berbanding 1000 ya. Tapi atas izin Allah, Allah membantu untuk memenangkan peperangan Badar pada saat itu. Kemudian yang tewas adalah umat muslim 14 yang tewas. Kemudian yang tewas umat Quraisy yaitu 50 sampai 70 orang. Kemudian yang tertawan 43 sampai 70 orang begitu. Nah, ini kisah perang Badar yang terjadi di Kota Badar ya, yang letaknya kurang lebih ada 60 mil barat daya Madinah begitu. Nih ya. Oke, selanjutnya ada perang Uhud. Nah, perang Uhud ini adalah perang kedua setelah dilaksanakannya perang Badar. Nah, pertempuran atau perpecahan kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy ini terjadi di perang Uhud ini. Dan perang Uhud ini terjadi pada tanggal 22 Maret tahun 625 Masehi atau 7 Syawal tahun ketiga Hijriah. Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih, seminggu setelah pertempuran Badar. Tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Disebut pertempuran Uhud karena terjadi di dekat Bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi dan mempunyai ketinggian 1000 kaki dari permukaan tanah dengan panjang 5 mil. Nah, ini gunungnya ya, Gunung Uhudnya. Begitu. Nah, keterlibatan kaum muslimin dan kafir Quraisy dalam peperangan ini menimbulkan korban.
ya, kaum muslimin korbannya 75 orang, untuk kafir Quraisy korbannya 27 orang. Nah, ini namun naasnya adalah waktu itu kondisinya ketika perang Uhud ini sebetulnya sudah dimenangkan oleh umat muslim. Namun kafir Quraisy punya strategi. Ketika mereka sudah merasa kewalahan, mereka mundur. Sehingga pasukan Rasulullah SAW yang berada di Bukit Uhud di bagian barat ini tidak kompak. Kata Rasul jangan turun, tapi mereka malah turun untuk mengumpulkan harta rampasan perang pada saat itu. Sehingga setelah umat muslim turun, kafir Quraisy kembali. Disinilah kenapa umat muslim kalah dalam perang Uhud, gitu ya. Karena kelalaian tidak menuruti apa yang harus dilaksanakan oleh umat muslim sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW, gitu. Jadi ini perang Uhud ya. Ini adalah foto Hamzah yang dibunuh oleh kafir Quraisy, yang diambil hatinya ya, karena mereka dendam dan benci akibat ada salah satu tokoh Quraisy yang dibunuh oleh Hamzah pada perang Badar sebelumnya. Ini yang membunuhnya ya, luar biasa. Itu ya sepenggal cerita tentang perang Uhud. Nah, selebihnya nanti Bapak akan share lagi link-link yang lain ya, agar ceritanya lebih lengkap. Oke, next. Nah, perang Khandaq. Perang Khandaq itu adalah perang ketiga setelah Nabi Muhammad SAW hijrah di Madinah. Perang Khandaq ini dikenal juga dengan pertempuran Al-Ahzab, pertempuran konfederasi. Terjadi di bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau pada tahun 627 Masehi. Pengepungan Madinah ini dipelopori oleh pasukan gabungan antara kafir Quraisy Makkah dan Yahudi Bani Nadir. Pengepungan Madinah dimulai pada 31 Maret 627 dan berakhir setelah 27 hari, gitu ya. Nah, ini terjadi di mana? Di perbatasan kota Madinah. Begitu. Tokoh pimpinannya Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, kekuatan umat muslim pada saat itu adalah 3.000. Untuk kafir Quraisy adalah 10.000. Korbannya yang terjadi tidak ada yang menyebutkan berapa orangnya, namun di sini disebutkan ada beberapa atau sedikit korban jiwa bagi umat muslim, dan untuk Quraisy yaitu banyak jatuh korban, gitu ya, karena mereka bertahan di luar kekuasaan Madinah pada saat itu. Yang selanjutnya, orang-orang Yahudi yang diusir lalu ditempatkan di Khaybar, sebuah wilayah di luar kota Madinah. Hal itu membuat mereka kecewa dan marah. Mereka terdiri atas dua suku utama, yaitu Bani Nadir dan Bani Wali. Nah, pertempuran ini atau pengepungan ini terjadi sebagai upaya konfederasi untuk mengalahkan kaum muslimin. Itu gagal dan kekuatan Islam menjadi berpengaruh di wilayah tersebut. Akibatnya, tentara muslim mengepung sekitar Banu Quraiza yang mengarah ke penyerahan tanpa syarat mereka. Kekalahan itu menyebabkan Makkah kehilangan perdagangan mereka dan sebagian besar adalah kehormatan harga diri mereka. Jadi perang Khandaq ini terjadi dimenangkan oleh umat muslimin pada saat itu. Ya, ini adalah kemenangan kedua setelah perang Badar. Kemudian yang kedua adalah perang Khandaq, gitu ya. Ini cerita singkat tentang perang Khandaq. Nah, pada tahun ke-6 Hijriah itu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini perjanjian antara kaum muslimin sama kafir Quraisy, begitu. Perjanjian Hudaybiyah ya. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini, maaf, takut tidak terekam ya. Perjanjian Hudaybiyah ini disebut perjanjian yang diadakan di wilayah Hudaybiyah Makkah
pada Maret tahun 628 Masehi atau Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Hudaybiyah itu terletak 22 km arah barat dari Makkah menuju Jeddah, yang sekarang terdapat Masjid Al-Ridwan. Nama lain Hudaybiyah adalah Asy-Syumaisi, yang diambil dari nama Asy-Syumaisi yang menggali sumur di Hudaybiyah. Nah, perjanjian ini isinya adalah untuk agar umat muslim dan bangsa Quraisy tidak senantiasa melaksanakan perang, karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masing-masing umat pada saat itu. Nah, terjadinya itu ya. Jadi latar belakangnya adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia pada saat itu. Jadi kaum muslimin aman, kaum Quraisy juga aman, gitu ya. Perjanjiannya. Nah, manfaatnya apa? Nah, pertama, manfaat dari perjanjian Hudaybiyah ini adalah bagi kaum muslimin nih. Yang pertama, mereka bebas dalam menunaikan agama Islam. Jadi tidak ada lagi intimidasi ya dalam beragama. Mereka sudah bebas melaksanakan agama Islam. Kemudian tidak ada teror dari kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy tidak boleh meneror kaum muslimin. Jadi tidak menakut-nakuti atau tidak melakukan apapun yang sifatnya membuat kerugian bagi kaum muslimin. Kemudian yang ketiga yaitu mengajak kerajaan-kerajaan luar seperti Ethiopia, Amerika untuk masuk Islam. Ini kesempatan Nabi Muhammad SAW pada saat itu ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, Nabi terus memperluas wilayah kekuasaannya dengan mengirimkan surat-surat ke berbagai kerajaan pada saat itu. Nah, ini ya, ini sangat menguntungkan bagi umat muslim sesungguhnya. Oke, next. Selanjutnya, nah, tahun ke-8 Hijriah terjadi Fathul Makkah. Begitu ya. Fathul Makkah. Fathul Makkah yaitu gagasan Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan di kota Makkah, makanya disebut dengan Fatu Makkah, begitu ya. Nah, latar belakangnya apa? Fatul Makkah adalah peristiwa pengepungan Makkah oleh 1.000 pasukan umat Islam karena kaum Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian ini terjadi di daerah Hudaybiyah Makkah. Jadi sebelumnya Nabi telah menggagas dengan kafir Quraisy untuk melaksanakan perjanjian Hudaybiyah, tapi mereka melanggar sendiri. Pelanggarannya apa? Mereka masih mengintimidasi umat muslim agar tidak beribadah. Nah, Fathul Makkah, hadirlah Fathul Makkah. Fathul Makkah itu dia datang kaum muslimin datang ke Makkah tanpa pemberitahuan kepada kafir Quraisy. Sehingga kafir Quraisy pada saat itu merasakan ketakutan yang teramat besar. Karena apa? Karena pada saat itu posisinya Nabi Muhammad SAW sudah mendapat dukungan dari berbagai kerajaan. Begitu. Sehingga umat muslim itu kekuatannya semakin bertambah, semakin besar. Kemudian Nabi ditakuti oleh bangsa Arab pada saat itu. Tapi ingat ya, tidak ada pertumpahan darah dalam tragedi ini. Tidak ada pertumpahan darah ya dalam kejadian ini. Karena Nabi hanya berkunjung untuk melihat perjanjian itu ditegakkan atau tidak. Sehingga Nabi masuklah ke kota Makkah, berkerumunlah semua orang muslim di kota Makkah, kemudian Nabi mencari perjanjian itu ada di mana. Dan perjanjian itu ditempatkan di dalam Ka'bah, dibukanya Ka'bah, kemudian didapati bahwa perjanjian itu telah rusak dan lapuk, begitu ya, kecuali yang disebutkan nama Allah atau kebebasan dalam beragama untuk beribadah bagi umat Islam pada saat itu. Maka berbahagialah umat muslim pada saat itu karena mereka merasa sudah menang. Pertama, sudah mengepung Makkah, kemudian perjanjian sudah digugurkan oleh Allah sehingga sejak kejadian Fathul Makkah semuanya kekuasaan itu ini awal dari kekuasaan Nabi Muhammad SAW untuk menguasai kota Makkah. Makanya pada tahun ke-10 Hijriah, Jazirah Arab dikuasai oleh umat muslim, begitu ya. Jadi Nabi
kembali setelah 10 tahun ya dalam hitungan Hijriah. Begitu. Jadi tahun pertama Hijriah Nabi pindah ke Makkah, kemudian dikuasai kembali Makkah oleh umat Islam yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Nah, ini tahun ke-11 Hijriah Nabi melaksanakan ibadah haji pada saat itu. Ya, melaksanakan ibadah haji yang dikenal dengan haji wada atau haji perpisahan. Kenapa? Karena ini merupakan haji terakhir yang dilaksanakan umat Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Karena setelah pelaksanaan haji wada, Nabi meninggal dunia pada usianya yang ke-63 tahun ya. Nah, ini adalah sejarah Nabi, dakwah Nabi periode Madinah. Arti hijrah dan tujuan Rasulullah SAW dan umat Islam berhijrah. Maknanya apa? Pertama, meninggalkan perbuatan buruk untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah pindah dari negeri kafir ke wilayah Islami. Kenapa disebut wilayah Islami? Karena ketika Nabi hijrah ke Madinah, Madinah menjadi kekuasaan Nabi dan itu menjadi pusat peradaban Islam di Madinah itu. Ya, ini adalah kotanya Islam. Kemudian tujuan hijrah yang pertama adalah untuk menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, kekerasan kaum Quraisy yang terjadi ketika Nabi masih di Makkah, gitu ya. Karena banyak sekali penindasan-penindasan yang terjadi. Mungkin kita tahu cerita Bilal ya, bagaimana Bilal disiksa, kemudian disimpan di padang pasir yang panas, kemudian ditindih oleh batu yang luar biasa, dan itu berhari-hari sampai kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu ya. Inilah penindasan-penindasan yang terjadi pada saat itu. Kemudian selanjutnya adalah agar memperoleh keamanan, kebebasan dalam berdakwah serta beribadah sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini arti dan tujuan hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dakwah Nabi periode periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yaitu dari tahun pertama Hijriah sampai tahun ke-10 Hijriah. Karena tahun ke-10 Hijriah Nabi sudah menguasai kota Makkah, begitu ya. Kemudian materi dakwah di Madinah selain 89 surah yang turun di Makkah, juga 25 surah yang diturun di Madinah, gitu ya. Ini adalah surah Al-Quran yang turun di Madinah itu 89 surah yang turun di Makkah, kemudian ditambah 25 surah yang turun di Madinah. Jadi sebelum ke Madinah sudah banyak surat yang turun atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian isi materi surah yang diturunkan di Madinah adalah masalah sosial kemasyarakatan. Ini memiliki makna bahwasannya ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, Allah ingin menata kehidupan sosial bagi umat Islam, mencontohkan kehidupan sosial seperti apa yang bagusnya. Jadi pada saat itu Nabi melaksanakan bagaimana menciptakan sosial atau lingkungan masyarakat yang madani, yang Islami tentunya ya, dan itu sudah terbukti oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tujuan yang pertama adalah membela diri, kemudian yang kedua adalah memberikan jaminan kelancaran dakwah, kemudian yang ketiga untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi. Itu tujuan Nabi kenapa harus melaksanakan perang tadi ya. Nah, Nabi juga ketika di Madinah melaksanakan dakwah Islamiyah keluar Jazirah Arab yang tadi disampaikan ya. Nah, ini adalah raja-raja yang Nabi berikan surat untuk masuk Islam intinya, tapi ada yang menolak, ada yang mendukung, dan ada juga yang dipersilahkan tapi mereka tidak masuk Islam, gitu ya. Ini raja-raja ya. Di sini ada Heraklius, Kaisar Romawi Timur, kemudian ada Gubernur Romawi di Mesir, kemudian ada Shahin Shah, Kaisar yang sombong dan lalim, sampai surat Rasulullah SAW disobek-sobek pada saat itu, tidak dibaca sama sekali, langsung disobek ketika didapati surat itu. Nah, ini adalah raja-raja yang Rasul sampaikan surat untuk masuk Islam pada saat itu ya. Kemudian ada Raja Habsyah di Ethiopia. Ini sangat mendukung ya, sangat mendukung Raja Habsyah ini, sampai umat Muslim juga sempat ada yang hijrah ke sana dan diberi perlindungan cara kenegaraan, gitu ya.
Nih, Raja Habsyah. Begitu. Oke, next. Nah, strategi dakwahnya seperti apa? Nah, ini Nabi berdakwah dimulai dari diri sendiri, kemudian metodenya adalah melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Kemudian dakwah dihukumi wajib bagi Rasulullah SAW dan umatnya. Kemudian berdakwah dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, usaha-usaha Rasul yang dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat Islam di Madinah, yang pertama adalah membangun masjid ya. Fungsinya sebagai sarana peribadahan, sarana ibadah khusyuk, sholat 5 waktu, tempat belajar dan mengajar tentang ajaran Islam, tempat bertemu umat untuk menjalin persaudaraan, kemudian sarana sosial. Ini Masjid Nabawi dulu ketika dibangun, ini Masjid Nabawi sekarang ya. Next, selanjutnya. Nah, ini Nabi yang dilakukan Nabi ketika di Makkah yang pertama adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor ya. Jadi ketika Nabi datang langsung mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor pada saat itu. Di antaranya ada Hamzah bin Abu Muthalib dengan Zaid bin Haris, Abu Bakar dengan Kharizah bin Zaid, Utsman bin Affan dengan Aus bin Thabit, Umar bin Khattab dengan Itbah bin Malik, kemudian Abdurrahman bin Auf dengan Said bin Rabi. Ini adalah simbol. Yang selanjutnya adalah seluruh umat muslim dipersaudarakan dengan kaum muslimin yang ada di Madinah pada saat itu. Kemudian yang ketiga, perjanjian saling membantu antar umat dan non-muslim. Jadi muslim Madinah dengan non-muslim Madinah itu bersepakat untuk saling melindungi ya, saling memberikan kebebasan untuk beribadah atau memilih agama pada saat itu. Kemudian yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial yang islami demi terwujudnya masyarakat madani. Jadi bukti Rasulullah berhasil mendirikan kota Islam di Madinah yaitu dengan menciptakan politik Islami, ekonomi Islami, sosial Islami sehingga terwujudlah masyarakat madani pada saat itu. Nah, selanjutnya ada Piagam Madinah ya. Isinya adalah ini. Nah, silakan dibaca sendiri. Ini adalah isi dari Piagam Madinah yang agar Muslim Madinah merasakan keamanan, kenyamanan yang ada di Madinah pada saat itu. Karena di Madinah pun tidak Muslim semuanya. Ada beberapa yang non-Muslim. Tapi karena Piagam Madinah ini mereka merasakan kenyamanan ya. Dan umat Muslim pun menghormati non-Muslim. Non-Muslim juga sama menghormati umat Muslim. Nah, oke, terima kasih. Itu demikian pembahasan Bapak. Mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf kalau penjelasannya singkat dan kurang jelas gitu ya. Karena inilah kita belajar daring seperti ini. Tapi harapan Bapak, walaupun Anda semua belajar di rumah, tapi tetap terus selain mendapatkan bimbingan dari Bapak Ibu guru, Anda juga belajar mandiri ya, mencari berbagai referensi untuk tambahan-tambahan pengetahuan yang dijadikan dasar atau landasan dalam kita mencari ilmu. Karena nanti ujian tetap dilaksanakan, nanti ada UKK ya, ada UKK yang insya Allah dilaksanakan bulan Ramadan. Kalau tidak ada perubahan ya sesuai dengan edaran pemerintah, sesuai dengan kondisi saat ini yang terjadi ya, karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Bapak berpesan tetap jaga kesehatan, sehat selalu, stay di rumah. Kalau tidak penting amat, jangan keluar rumah ya. Harus tetap ada di rumah. Kemudian terus isi kegiatan kita di rumah dengan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya ya. Jangan sampai Anda melakukan di rumah tapi kerjanya hanya tidur gitu ya. Tidak melakukan aktivitas yang lain. Tapi semangat bantu orang tua di rumah, lakukan hal yang positif, tetap di rumah dan terus belajar ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa minkum. Sebelum itu nanti Bapak share juga link yang lain di bawah ya. Silahkan sebagai referensi tambahan Bapak akan share link video dari Khazanah anak buka tentang kisah hijrah ke Madinah Rasul itu seperti apa. Ini hanya dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sehat selalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.